Setelah pertemuan Minwo dengan Fan di episode sebelumnya, kini Minwo menyadari hanya Fan yang dapat melindunginya dari serangan beberapa iblis. Tak hanya Minwo dan Fan, kini 3 orang yang diramalkan merupakan pemegang takdir, akhirnya telah berkumpul dan bertemu. Dan tanpa berlama-lama, mari kita mulai ke alur ceritanya. Raimu kenal aku ya, orang sing ngomong sing ora-ora gancuk. Episode 2 diawali dari kisah masa kecil Fan dan Won Jae-young. Ketika itu, Won Jae-young mengendap-endap menuju ke sel dari Gung Tan dan Fan. Ketika Won Jae-young hendak membebaskan mereka, Fan yang masih agresif menggigit lengan dari Won Jae-young. Diceritakan bahwa Won Jae-young tidak dapat melihat pelatihan yang sangat keras kepada Fan dan Gung Tan. Ketika beberapa penjaga dari sang kakek mengetahui atas kaburnya Won Jae-young dan temannya. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan Won Jae-young yang mulai kesakitan akibat gigitan dari Fan. Fan yang takut jika terjadi sesuatu dengan Won Jae-young, memutuskan untuk kembali ke tempat pelatihan. Karena upaya kabur tersebut, Fan dan Gung Tan mendapatkan hukuman cambuk. Sedangkan untuk Won Jae-young, dirinya hendak dipindah tempat ke daerah lain untuk berlatih tentang sebuah perisai pertahanan dari serangan iblis. Di sini Won Jae-young meminta maaf atas tindakan yang menyebabkan Fan dan Gung Tan dicambuk. Dirinya juga berjanji bahwa suatu saat akan kembali untuk membebaskan Fan dan Gung Tan. 미안해. 마지막 인사하러 왔어. 그리고 나서 너희들을 구해올 거야? 내가 꼭 너희를 구하러 올게. 약속할게. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan Giovanni yang sebelumnya diutus oleh ketua pendeta untuk membantu sang pembawa takdir melawan iblis di Pulau Jeju. Dan di sini kita juga diperlihatkan bahwa Giovanni menemui paman dari Minwo. Dan ternyata, paman dari Minwo juga merupakan seorang pendeta yang menyembunyikan jati dirinya. Alasan ia selalu berada di dekat Minwo dari kecil, karena dirinya tahu bahwa Minwo merupakan sang pembawa takdir yang telah diramalkan. Sang paman juga mengetahui jika Minwo merupakan reinkarnasi dari Won Jae-young yang merupakan pembawa takdir di masa lampau. 시모님도 아시죠? 예언서의 존재. 생명과 구원자가 원미우시라 절승막인 건가. 보다 그리고 좀 유능하거든요. Ketika itu, sang paman menerima telepon dari Minwo. Dan ternyata, ini semua merupakan kejadian sebelum Minwo bertemu dengan sang iblis dan Fan. 아저씨, 지금 나 있는 대로 차 좀. 아가씨? Dengan setelan jas hitam yang sudah biasa di kalangan pahlawan Korea, Fan membacakan beberapa wiridan dari gurunya. Setelah beberapa tebasan dari Fan, sang iblis yang berhasil dikalahkan berubah menjadi sebuah bongkahan batu. Dengan wajah ketakutan, Minwo didekati oleh Fan yang kini terlihat gagah. Namun di saat itu, beberapa bantuan yang telah dikerahkan oleh pamannya datang. 괜찮으세요? Minwo mencoba untuk menjelaskan tentang apa yang ia lihat. Namun beberapa polisi tersebut malahan menganggap jika Minwo sudah tidak waras.
강 실장이 괴물에 나도 알아요. 이 말이 안 된다는 거 미친년이네. 어? 나만 미친년이야. 그저 Karena kejadian tersebut, Minwo memutuskan untuk sembunyi-sembunyi pulang ke kota. Di sisi lain, ternyata kebangkitan dari beberapa iblis belakangan akibat ulah dari sosok pria misterius yang belum diketahui identitasnya. 아저씨 그냥 여기 앞에 세워주세요. Ketika sampai di bandara, Minwo langsung menuju ke bagian pembelian tiket. Namun di sini, sang kasir meminta Minwo untuk menunggu. 고객님 잠시만요. 저기 죄송한데 좀 빨리 손주시면 안 될까요? 비행기 놓. Minwo dibawa ke sebuah ruangan di bandara tersebut. Dan ternyata, semua itu merupakan akal-akalan dari sang paman agar Minwo tetap berada di Jeju untuk menyelesaikan takdirnya. Ketika Minwo dengan gelisah menunggu, di sisi lain kita diperlihatkan dengan asap hitam yang mana merupakan iblis yang telah dibangkitkan. Dengan merasuk ke tubuh dari salah satu penjaga, sang iblis langsung bergerak menemui Minwo. 근데 실물을 보니까 Dengan amat sangat ketakutan, Minwo sebisa mungkin berlari menghindari kejaran dari sang iblis. Ketika sang iblis memaksa untuk masuk ke dalam mobil, tiba-tiba Minwo melihat sebuah segel yang menghalangi jalannya. Untungnya Minwo cantik tetap baik-baik saja. Di sini sang iblis masih terus mengejar Minwo. Hingga pada akhirnya ketika Minwo terpojok, Fan kembali datang menolongnya. Di sini saya ingatkan kembali. Meskipun Fan merupakan seorang manusia, namun darah iblis sudah mengalir di dalam tubuhnya. Meskipun hal tersebut mampu untuk meningkatkan kekuatan, namun dalam beberapa waktu Fan dapat berubah menjadi iblis yang tidak terkontrol emosinya. Setelah sang monster berhasil dikalahkan, Minwo mencoba untuk bertanya kepada Fan tentang semua perihal yang terjadi. 아니 그냥 그렇게 가시면 어떡해요? 너 정말 아무것도 기억이 안 나? 설명이라도 해주고 가야지. 내가 네 운명이 아이 아무튼 뭐 무슨 운명? 죽는 수밖에. 네가 가는 곳이면 그게 어디든 정령기들은 끝까지 너.
Di pagi harinya, kita diperlihatkan dengan Giovanni yang sedang menyelidiki perihal keberadaan sang iblis. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan Van yang berkunjung ke rumah sang kakek. Namun di waktu tersebut pula, terlihat seorang gadis SMA yang mana kebetulan merupakan murid dari Minwo. Diceritakan bahwa gadis tersebut merupakan cucu dari sang nenek. Ia tidak mengetahui jati diri dari Van dan semua hal besar yang terjadi di sekitarnya. 나한테 공짜로 밥 퍼주고 그러려고? 이번엔 돈 놓고 가요. 안 그럼 절대 Diceritakan bahwa Giovanni mengetahui tentang ramalan yang menyebutkan tentang pria kegelapan. Di sini sang paman hanya mengatakan jika dirinya pernah melihatnya saat waktu muda dulu. 내가 제주에 처음 왔. 딱 한 번 봤을 공포로 바뀔 수도 있어. Di lain sisi, terlihat Minwo yang masih gelisah tentang beberapa kejadian terakhir. Diceritakan bahwa Minwo mempunyai gangguan tidur. Karenanya, setiap malam sang paman selalu membuatkan teh herbal untuk dirinya. Ketika Minwo hendak tidur, ia dikagetkan dengan kedatangan dari Van. Diceritakan bahwa tujuan dari Van untuk memastikan jika Minwo merupakan reinkarnasi dari kelahiran Wonjeong. Namun Minwo yang belum mengetahui jati diri dari Van yang mana merupakan pria kegelapan, ia malah menawari Van untuk bekerja sebagai pengawal pribadi. 취직합시다. 어? 가는 데를 뭐 어디든지 쫓아온다면서요. 취직하자고요. 경호원으로. 아니, 됐고 미친 거야? 그만 때리시고 공적으로 나 좀 시켜. 얼마면 되겠어요? Ketika isi surat menyebutkan jika Van harus berjanji melindunginya, ia pun merasa gelisah dan hendak pergi. Namun ketika itu, Minwo yang ngantuk berat akhirnya tertidur. 365일 정연기의 위험으로부터 지키고 장난 여기까지만 하지. 뭐요? 오늘 밤만 좀 같이 있어주면 Di waktu tersebut, Van melihat sebuah tanda yang mungkin memperkuat bahwa Minwo memanglah Wonjeong yang terlahir kembali. Karena tanda tersebut, Van memutuskan untuk menyetujui kontrak sebagai pengawal pribadi. Di sisi lain, Van kembali teringat dengan Wonjeong yang berjanji akan kembali untuk menemuinya. Namun ternyata kepergian dari Wonjeong yang amat lama, membuat Van berubah menjadi iblis mengerikan. 오랜만이야. Di sini diketahui bahwa kematian dari Wonjeong, akibat dari ulah Van yang berubah menjadi iblis. Diketahuinya tanda dari Minwo yang menunjukkan bahwa itu adalah Wonjeong, mengakhiri episode 2. Saran dan kritik sangat saya harapkan. Dari saya, wassalam.